Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guman Iradi dengan NPM G1A017052 akan mempresentasikan hasil tugas PBCS dengan judul yaitu database, API, dan juga menampilkan data API. Nah, di sini apa itu database? Database adalah kumpulan berbagai data dan informasi yang tersimpan dan tersusun di dalam komputer secara sistematik yang dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil database disebut Sistem Database Management System atau DBMS. Kemudian ada pun fungsi database, yaitu mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput, membantu proses penyimpanan data yang besar, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Membuat tabel database, yaitu TB dosen. Seperti yang dilihat ada 5 atribut. Kemudian untuk memasukkan data dosen ke tabel dosen, yaitu dapat dilihat seperti di slide berikut. Ini adalah sintaks SQL-nya, di mana ada insert into TB dosen, yang mana masukkan atributnya, kemudian values itu isi dari datanya, yaitu data NIP, data namanya, nama dosen, kemudian seperti yang ada di slide berikut. Setelah memasukkan insert data dosen ke tabel dosen, hasilnya akan dilihat seperti berikut. Hasilnya dapat dilihat Bapak Dr. Andes Ashar Johar dengan NIP 1958 sekian-sekian, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga pangkat dari dosen tersebut. Kemudian untuk menghitung umur hari dosen, kita bisa menggunakan SQL. Nah, di sini saya menggunakan yaitu select VNIP asNIP dos nama asnama dos tanggal lahir, di mana saya menggunakan date div current date untuk menghitung umur hari dari dosen tersebut. Yang awalnya di tabel TB dosen ini tidak ada umur hari, dan saya akan memunculkan umur hari. Begitupun seterusnya untuk menghitung umur bulan dosen, sama saja seperti menghitung umur hari dosen tadi. Ini juga sama untuk menghitung umur tahun dosen. Kemudian tapi di sini menggunakan time step-nya year. Kemudian akan tampil Dr. Andes Ashar Johar dengan umur tahun 62 tahun. Seterusnya juga begitu. Kemudian ini juga untuk menghitung umur hari, bulan, tahun dosen. Itu juga menggunakan SQL, kita bisa menghitung umur hari, bulan, tahun dosen. Kemudian juga konversi tanggal lahir dosen. Kita masuk ke berikutnya, yaitu API. API adalah singkatan dari Application Programming Interface, yaitu sebuah software yang memungkinkan para developer untuk mengintegrasikan dan mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan untuk saling terhubung satu sama lain. Tujuan penggunaan dari API untuk saling berbagi data antar aplikasi yang berbeda tersebut. Tujuan penggunaan API lainnya yaitu untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan cara menyediakan sebuah function yang terpisah sehingga para developer tidak perlu lagi membuat fitur yang serupa. Adapun contoh dari API tersebut yaitu antara perusahaan Tokopedia dan juga OVO. Pada saat kita melakukan transaksi ingin membeli suatu barang di Tokopedia, lalu kita memilih metode pembayarannya. Salah satu metode pembayarannya yaitu menggunakan OVO. Nah, untuk dapat mengakses OVO, Tokopedia menggunakan API yang sudah disediakan oleh OVO untuk menu transaksinya. Maka pada saat itu apakah saldo OVO-nya cukup atau tidak, akan ada respon dari OVO untuk ke Tokopedia. Jadi Tokopedia ini hanya perlu menggunakan API dari si OVO tersebut, karena perusahaan ini dua perusahaan yang berbeda. Nah, berikut adalah perbedaan antara API, REST API, dan RESTful API. API adalah sebuah software yang mengintegrasikan antara aplikasi yang kita buat dengan aplikasi yang lain. Tujuan pembuatannya itu untuk saling berbagi data antar aplikasi yang sudah diintegrasikan. Sedangkan REST API merupakan salah satu dari desain arsitektur yang terdapat di dalam API itu sendiri. Dan cara kerja dari RESTful API yaitu REST client akan melakukan akses pada data resource pada REST server, di mana masing-masing resource atau data resource tersebut akan dibedakan oleh sebuah global ID. Jadi nantinya data yang diberikan oleh REST server itu bisa berupa format teks, JSON, atau XML.
Adapun metode HTTP yang secara umum dipakai dalam REST API adalah pertama GET berfungsi untuk membaca data dari REST server, POST berfungsi untuk membuat sebuah data, PUT berfungsi untuk memperbarui data, DELETE berfungsi untuk menghapus data, OPTION berfungsi untuk mendapatkan operasi yang disupport pada resource dari REST server. Kemudian adapun fitur pada Web API mendukung fungsi CRUD yang bekerja melalui HTTP protokol dengan melalui metode GET, POST, PUT, dan DELETE, memiliki respon ACID header dan HTTP status code, mendukung banyak format teks seperti JSON, XML, atau format yang kamu inginkan, akan tetapi kebanyakan digunakan dalam format JSON. Mendukung fitur MVC, dapat berjalan di Apache atau web server, kemudian dukungan otomatis untuk OData. Kenapa kita harus menggunakan Web API? Karena yang pertama bersifat open source. Kedua, saat kita membutuhkan web server, dapat digunakan untuk membangun layanan HTTP sederhana, konfigurasi yang mudah, pembuatan service dengan API web cukup sederhana, berdasarkan HTTP, kemudian berdasarkan arsitektur RESTful yang ringan dan bagus. Kemudian di sini ada web crawling. Crawling merupakan teknik pengumpulan data pada sebuah website dengan memasukkan Uniform Resource Locator URL. Untuk penerapan crawling menggunakan automation program dan menggunakan API sebagai jalur komunikasi dalam mendapatkan data. Kemudian ada web scraping. Scraping merupakan teknik mengumpulkan data pada sebuah website melalui proses ekstraksi informasi menggunakan HTTP. Untuk penerapan scraping dapat digunakan secara manual ataupun secara automation program. Nah, ini adalah sumber literatur dari slide PPT ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang code. Di sini saya ada code mengenai data COVID-19 berdasarkan provinsi di Indonesia. Saya menggunakan API yang mana saya menggunakan web dari https api.kawalcorona.com. Nah, di sini saya menggunakan metode GET dan juga menggunakan JSON decode. Untuk kode ini teman-teman dapat mendownloadnya di link description yang saya sediakan di bawah ini. Kemudian hasil dari code API ini tentang COVID-19 ini, hasilnya akan dapat dilihat seperti ini. Data COVID-19 berdasarkan provinsi di Indonesia, ada 34 provinsi. Kemudian ada data provinsi, jumlah positif corona, jumlah sembuh dan jumlah yang meninggal akibat dari COVID itu. Ini dapat dilihat. Ini saya dapatkan menggunakan metode GET dan juga dari web api.kawalcorona.com. Nah, setelah itu selesai. Kemudian apabila teman-teman ingin bertanya mengenai API ini lebih lanjut, dapat melalui fitur kolom komentar ataupun dapat bertanya melalui email saya, yaitu guman.iradi05@gmail.com. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.